Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo, kembali lagi di seri kuliah elektronika 2. Hari ini kita akan mempelajari subtopik yang baru, yaitu Feedback Analysis Method. Ini adalah topik terakhir dari judul feedback. Nah, adapun outline dari perkuliahan kita atau materi hari ini, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, dilanjutkan introduction, the feedback transconductance amplifier, the feedback transresistance amplifier, summary of feedback analysis method, the stability problem, dilanjutkan kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu mengetahui mengapa dan bagaimana penguat umpan balik negatif mungkin menjadi tidak stabil atau istilahnya berosilasi. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana cara merancang rangkaian untuk memastikan kinerjanya yang stabil? Kita masuk ke feedback transconductance amplifier. Nah, ini masih lanjutan dari video sebelumnya, bahwa contoh dari rangkaian the series feedback amplifier, yang A itu adalah yang ideal, dan yang B adalah equivalent circuit-nya. Kita bisa lihat di sini bagaimana sumber arusnya, kemudian pada output-nya, dan bagaimana dia dibalikkan. Nah, ini adalah finding the A circuit and beta for the series feedback amplifier. Ini contohnya, ini gambar A, ini gambar B. Jadi kita bisa melihat bagaimana penguatan A-nya itu, bagaimana A-nya itu dari rangkaian ini. Di sini R11 diperoleh dari feedback. Jadi ketika R11 itu, dari sini kita peroleh 2. Nah, nanti A-nya itu sama dengan I output dibagi dengan V input. Sedangkan R22 itu diperoleh dari feedback-nya itu dari sini. Nanti petanya itu kalian bisa peroleh rumusnya itu dengan voltage feedback dibagi dengan input current output ya, atau arus outputnya dari sini. Selanjutnya yang terakhir adalah the feedback transresistance amplifier. Ini adalah contoh ideal struktur dari Samsung feedback amplifier, sedangkan yang ke B ini adalah equivalent circuit of an amplifier. Jadi ini adalah equivalent dari gambar yang A. Ini bagaimana cara memperoleh gain-nya, gain A, kemudian cara memperoleh B-nya. Sebenarnya sih rumusnya itu udah ada ya, kalau misalnya mencari gain A-nya itu tinggal V output bagi V input. Cuman untuk yang ideal itu diturunkan menjadi seperti ini. Begitu juga dengan yang betanya. Selanjutnya, the feedback current amplifier. Gambarnya ini nanti kalian bisa buat resumenya bagaimana di mana letak perbedaannya. Dan alurnya itu sudah terlihat di sini di gambar. Nanti kalian bisa perhatikan sendiri bagaimana masuk sampai di output, nanti kemudian dia dibalikkan. Ini adalah contoh untuk mendapatkannya. Kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya untuk memperoleh gain-nya itu hampir sama saja semuanya. Nah, kita masuk ke summary. Untuk summary of feedback analysis method, selalu mulai analisis untuk menentukan nilai perkiraan untuk penguatan loop tertutup AF-nya. Jadi asumsikan bahwa gain loop AB itu, A beta itu sangat besar. Kemudian AF itu dapat diperoleh dengan 1/beta. Nah, nilai ini harus digunakan untuk memeriksa pemeriksaan terakhir pada AF-nya. Sambungan shunt pada input atau output akan selalu menghasilkan pengurangan resistansi yang sesuai. Dan dalam memanfaatkan umpan balik negatif untuk meningkatkan sifat penguat yang sedang dirancang, maka titik awalnya adalah pemilihan topologi umpan balik. Selanjutnya, faktor umpan balik beta, ini adalah beta, dapat ditentukan sebagai 1/AF. Jadi kalau misalnya tadi AF itu sama dengan 1/beta, maka beta itu juga sama, kita buat kebalikannya 1/AF. Atau penguatan feedbacknya ya. Nah, ini yang seperti yang saya minta tadi, kalau misalnya dari 4 dasar topologi itu, kalau kalian bisa rangkum,
Itu sangat bagus. Nah, ini adalah tabelnya. Tabel 10.1, oke. Bagaimana hubungan feedback amplifier untuk 4 jenis topologinya. Ini adalah ini keterangannya. Feedback amplifier itu apa? Apa yang dikuatkan? Ada tegangan, current, transresistansi, dan transkonduktansi. Tipe topologi feedbacknya itu yang ini serisan. Berarti untuk voltage dan current itu sama. Sedangkan pada transkonduktansi dia seri-seris. Nah, pada transresistan dia san-san. Serisan, san-seris. Kalian bisa lihat ya, ini serisan, ini serisan, san-seris, nah ini san-san. Oke. Nah, kemudian kalian bisa lihat bagaimana sinyal masuk, sinyal feedback, beta, dan penguatan feedbacknya. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan load-nya, ini sudah sangat dibantu sekali ya. Pada inputnya dibilang di sini by short circuit port 2 of feedback network. Jadi dia sudah diarahkan bagaimana cara untuk mendapatkan inputnya, sedangkan outputnya itu by open circuit port 1 of feedback network gitu. Jadi rumus-rumus untuk memperoleh R-nya itu juga di sini bisa kita lihat dan juga persamaan-persamaannya. Jadi sudah sangat dibantu. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengenali suatu rangkaian, apakah itu serisan, san-series, seri-series. Nah, itu memang harus kalian buat rangkumannya gitu. Kemudian kalian lihat di mana letak perbedaannya. Kalau saya kasih saran, itu bisa kalian cek lagi tadi yang namanya istilahnya Thevenin source dan Norton source. Nah, kita masuk ke topik yang terakhir yaitu stability problem. Nah, dalam penguat umpan balik, gain loop terbuka atau A umumnya merupakan fungsi frekuensi. Oleh karena itu, ini harus disebut dengan fungsi transfer loop terbuka AS. Satu pertanyaan besar adalah, apakah yang terjadi pada penguatan pada frekuensi yang lebih tinggi? Apakah dia memiliki implikasi yang besar pada stabilitas amplifier? Oke. Nah, itu kita jawab, namun di sini akan diintroduce bagaimana persamaan-persamaan dari closed loop gain tadi. Jadi ada beberapa di sini AF itu kalau misalnya terhadap fungsi S itu dirumuskan dengan yang ini, tapi kalau misalnya kita bikin satuannya terhadap J omega itu ya ini tinggal diganti saja. Tapi sebenarnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu A per 1 ditambah A beta itu bukanlah rumus yang sangat susah dihafal atau yang baru. Ini hanya karena kita nyatakan dalam fungsi gain, jadi kita harus buat juga ini dalam fungsi, persamaan fungsi. Nah, loop gainnya itu, loop baru dikasih dengan istilah ini. Oke, nah A dengan beta, ini adalah magnitude of gain, sedangkan yang ini adalah sudutnya. Nah, kita masuk ke Nyquist plot. Nah, Nyquist plot ini digunakan untuk mengetahui apakah sinyal yang kita hasilkan tersebut termasuk sudah stabil atau tidak gitu. Nah, kita bisa lihat dari plot di sini, ini adalah di mana di sini frekuensi awalnya itu sama dengan 0 di titik ini, sedangkan di titik ini adalah frekuensinya tak terhingga. Kemudian di sini omega itu sama dengan 180. Jika bentuk dari Nyquist plot itu sudah melewati dari 180, maka itu bisa dikatakan sinyalnya itu besar. Jadi, kita harus memastikan bahwa fasenya itu tidak jauh dari 180. Nah, ini adalah the effect feedback of the amplifier's pulse. Jadi, ini fungsinya ketika dia di daerah plane yang ini, sedangkan yang plane di sini, dan ini yang di tengah tadi, dia bentuknya konstan. Ideal case, rumus-rumusnya ada di sini. Nah, ini the effect of feedback on the amplifier's pulse. Kita bisa lihat ini bentuk, ini adalah dalam pulse, lokasinya ini 0, sampai di titik ini dan yang titik ini. Jadi, the pulse location, and B, the frequency response of an amplifier having a single pole open loop circuit. Jadi kalau misalnya dia tanpa feedback itu gainnya segini, tapi dengan adanya feedback sudah kita bisa meningkatkan jadi lebih besar lagi dan nilai mediumnya itu jadi lebih rendah di sini. Jadi di sini tapi nilai frekuensinya itu untuk yang nilai yang tinggi, high frekuensinya jadi lebih tinggi.
Oke, ini stability using both plots. Oke, ini yang tidak menggunakan amplifier, sedangkan ini dia menggunakan amplifier. Jadi di sini kita bisa lihat gainnya itu jadi lebih baik lagi. Kesimpulan, stabilitas sinyal dapat dijamin jika frekuensi di mana sudut fasa antara A dan B adalah 180 derajat. Ini bukan 1800 tapi 180 derajat. Dan A beta kurang dari 1 gitu. Nah, jumlah yang kurang dari 1 dinyatakan dalam desibel adalah suatu keuntungan. Kalau misalnya kita masukkan dalam rumus. Alternatifnya, penguat akan stabil jika frekuensi A dikali beta itu sama dengan 1, sudut fasa kurang dari 180, selisihnya jika ada margin fasa. Jadi yang seperti saya bilang, kalau misalnya kalian masukkan ke dalam suatu rumus sistem tadi, jika ternyata daerahnya itu masih belum lewat dari 180, ini kita hanya menentukan daerah ya, itu berarti akan stabil gitu. Jadi kalau misalnya sudah melewati, ya itu tidak akan stabil. Oke, di sini omega negative and increasing in magnitude, sedangkan ini omega positif and increasing. Jadi ini adalah omega yang positif dan ini omega yang negatif. Tidak masalah apakah dia itu omega negatif atau positif, kita kan hanya untuk mengecek kestabilannya. Jika ternyata daerahnya itu antara A dikali B itu berasi di daerah sini, itu masih dinyatakan kurang dari 1 gitu, itu maka masih stabil. Kita selanjutnya ke kesimpulan berikutnya. Stabilitas penguat umpan balik dapat dianalisis dengan membuat plot both untuk A dan melapisinya di atas plot untuk 1 dikali 1 dibagi beta. Stabilitas dijamin jika kedua plot berpotongan dengan perbedaan kemiringan tidak lebih dari 6 desibel per dekade. Itu jadi yang ini ya, kalau misalnya dia berpotongan, itu stabilitas yang bisa kita lihat. Kalian bisa baca lebih dalam lagi untuk both plots dan Nyquist plot. Selanjutnya adalah untuk membuat penguatan tertentu menjadi stabil untuk faktor umpan balik yang diberikan beta, respon frekuensi loop terbuka secara sesuai itu dapat dimodifikasi dengan proses yang dikenal dengan kompensasi frekuensi. Nah, metode yang populer untuk kompensasi frekuensi ini melibatkan sebuah kapasitor umpan balik yang melintasi tahap pembalik dari penguat. Jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan resistor untuk membalikan, tapi kita bisa memanfaatkan sebuah kapasitor. Oke? Hal ini menyebabkan suatu tiang atau penyangga saya bilang yang terbentuk pada tahap masukan penguat yang menghasilkan pergeseran ke frekuensi yang lebih rendah dan dengan demikian akan menjadi dominan. Sedangkan tiang yang terbentuk pada tahap keluaran penguat ini dipindahkan ke frekuensi yang sangat tinggi, dengan demikian akan menjadi tidak penting lagi gitu. Proses ini dikenal dengan pole splitting. Kalian bisa baca, kalian bisa cari tahu lagi apa itu pole splitting. Oke, ini adalah referensinya. Kita coba untuk kembali ke awal. Oke, kita sudah tahu bagaimana the feedback transconductance amplifier, feedback transresistant amplifier. Summary-nya kita sudah tahu dan bagaimana cara untuk mengetahui stabilitas, masalah-masalah stabilitas. Jadi kita bisa untuk di sini ya, bagaimana cara merancang rangkaian, kita bisa mengeceknya itu dengan menggunakan Nyquist problem, Nyquist plot atau both plot ya. Oke. Oke, demikian video hari ini. Semoga yang disampaikan itu dapat diserap dengan baik. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.